jawabnya pagi, pagi, Allah Akbar. Bisa? Bisa? Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, Allah Akbar. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ibu Bagong, Fitri, Ahusna, Ululawa. Baik, untuk adik-adik sekalian yang hadir, saya berharap semoga pembelajaran hari ini adik-adik bisa tetap fokus pada pembelajaran dan tidak semangat, serta dapat berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti pertemuan sebelumnya, kalau adik-adik berdiri terlebih dahulu. Pagi, siang, pagi, malam. Saya ada yang belum fokus. Pagi, siang, malam. Terima kasih. Tangan semuanya. Angkat itu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan materi terlebih dahulu. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur pembangun puisi dan juga makna konotasi dan denotasi. Jadi di sini ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Unsur fisik dan unsur batin yang terkandung dalam unsur pembangun puisi apa saja? Ada yang ingat? Tidak ada. Jadi unsur fisik itu terdiri dari majas, irama, penggunaan kata-kata konotasi dan juga kata-kata berlambang. Sedangkan unsur batin puisi, kalian harus memahami puisi tersebut dengan baik agar bisa mendapatkan unsur batinnya. Unsur batin puisi meliputi tema, amanat, nada, dan suasana. Paham? Di sini ada yang tahu perbedaan makna denotasi dan juga makna konotasi? Ada yang masih ingat? Oke, benar. Jadi makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna aslinya. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang mengalami penambahan atau pergeseran dari makna aslinya. Paham? Paham. Nugi, jangan tidur. Jadi materi kita hari ini yaitu menulis puisi dan juga pembacaan puisi yang baik. Di sini ada yang sudah pernah membaca puisi toh? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh puisi. Berarti adik-adik sekalian sudah pernah membaca puisi. Jadi dalam menulis puisi itu harus berawal dari sebuah gagasan yang berasal dari perasaan dan pikiran. Dalam penulisan puisi harus berasal dari gagasan yang berasal dari pikiran dan perasaan. Kemudian gagasan-gagasan tersebut dituangkan ke dalam puisi dalam bentuk menggunakan kata-kata yang indah. Nugi, perhatikan kalau Ibu sedang menjelaskan. Kemudian tentukan gagasan-gagasan yang paling menarik yang ditulis sehingga tulisan tersebut bisa jadi puisi. Perluas perbendaharaan kosakata kalian sehingga bisa menciptakan puisi dengan bahasa indah, jelas dan juga padat. Jadi untuk menulis puisi kalian harus banyak membaca buku elektronik, internet atau sumber-sumber lainnya agar kalian bisa menulis puisi dengan
biasanya atau yang kita ketahui sebagai makna konotasi. Selanjutnya, adik-adik sekalian bisa membaca seperti majalah atau sumber-sumber lainnya agar bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis puisi. Paham? Jadi untuk menulis puisi itu harus berasal dari pikiran dan perasaan adik-adik, dari pengalaman, dari perjalanan. Paham? Dalam penulisan puisi, pilihlah kata-kata yang memiliki makna kias atau konotatif yang bisa menjadi simbol atau lambang dari hal-hal yang diceritakan dalam puisi tersebut. Baiklah, pembacaan puisi yang baik. Membacakan puisi tergolong ke dalam tingkat pemahaman kreatif. Dan pembacaan puisi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan judul dari puisi tersebut. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan dalam puisi tersebut. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Yang ketiga, pahami makna-makna konotatif yang ada di dalam puisi itu. Yang keempat, tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasakannya. Dan yang terakhir, temukanlah perkalian makna tiap unit puisi, kata demi kata, frasa demi frasa, bait demi bait, dan lirik demi lirik, dan larik demi larik. Paham? Sekarang, setelah memperhatikan itu, barulah kalian membacakan puisi itu dengan memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dan gerak mimik. Selanjutnya, dalam pembacaan puisi terdapat aspek-aspek yang perlu kalian ketahui, yaitu ekspresi, lafal, tekanan, dan juga intonasi. Ekspresi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengartikan ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan atau perasaan. Paham? Selanjutnya ada lafal. Perhatikan baik-baik karena sebentar ada tugas. Lafal. Lafal itu berarti ucapan. Lafal ucapan. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata. Dalam membaca puisi, huruf ataupun kata-katanya harus dilafalkan dengan jelas agar tidak ada pertukaran. Paham? Yang ketiga ada tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lain. Sekarang coba perhatikan puisi yang ada di materi. Coba baca puisi tersebut. Kata-kata yang bercetak tebal. Coba ada lihat ada kata-kata yang bercetak tebal di dalam puisi tersebut. Merupakan kata yang perlu mendapat penekanan kuat. Jadi itu kenapa harus ada tekanan dalam puisi? Karena ada kata-kata yang harus mendapat penekanan dalam pengucapan puisi. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat mengakibatkan perbedaan maksud dalam kalimat. Paham? Jadi kalau intonasi itu berbeda, maka maksud dari kalimat itu juga berbeda untuk pengucapannya. Terdapat bermacam-macam intonasi, yakni intonasi berita, intonasi tanya, perintah, dan juga seru. Selanjutnya kita akan buat kelompok 1. Nomor 1 itu diskusikanlah puisi Hujan Bulan Juni dan cari tentukan makna puisi itu. Ibu tahu puisi ini sudah pernah dibahas dan Ibu sudah tahu apa makna. Pada pertemuan pertama Ibu sudah membahas puisi ini. Jadi tentukanlah makna isi dari puisi Hujan Bulan Juni. Yang
nomor 2, analisis pula cara mengekspresikan, melafalkan, memberi tekanan dan mengucapkan intonasi larik-lariknya. Dan yang terakhir, kalian bacakan puisi tersebut di depan, mempresentasikan puisi tersebut di depan dengan cara kalian membacanya. Dan nanti ada penekanan pada kata DP kata, ada ekspresi. Jadi kalian harus mengekspresikan di situ. Harus memberi teladan. Kalian dapat menentukan maknanya. Kalau kalian dapat membaca di sini, memahami dengan baik. Pada makna itu dapat ini menceritakan tentang kesejahteraan yang terjadi pada Baiklah, mari kita dengarkan bersama pembacaan puisi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan puisi. Hujan bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Baca puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu segala itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan. Diserap akar pohon bunga itu. Makna dari hujan bulan Juni adalah rindunya kepada hujan-hujan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu kita sudah dapat dalam menulis puisi itu harus memperhatikan pemilihan kata dan dalam menulis puisi harus berasal dari gagasan, pikiran dan perasaan kita. Dan untuk pembacaan puisi kita harus memperhatikan aspek-aspeknya, yaitu lafal, ekspresi, tekanan dan juga intonasi. Jadi adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran musikalisasi puisi. Tetap semangat, tetap fokus pada pembelajaran, dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.